Jumpa kembali dengan saya Rona bin Ham. Di video ini saya akan ajak Anda untuk melihat cara membuat desain presentasi untuk keperluan sidang skripsi. Anda boleh perhatikan contoh slide presentasi skripsi ini. Ini adalah contoh slide yang akan saya tunjukkan cara buatnya. Di sini kalau Anda perhatikan secara menyeluruh dari slide pertama sampai slide terakhir, itu saya menggunakan skema warna yang sama, kemudian tata letaknya juga disesuaikan sehingga enak dilihat. Visual pendukungnya juga menarik, meskipun di sini saya tidak banyak menggunakan foto, hanya menggunakan icon. Tapi ketika icon itu digunakan dengan tepat, icon dapat memvisualisasikan pesan dengan baik. Oke, langsung saja di sini saya akan tunjukkan cara buatnya ya. Di sini saya akan tunjukkan cara buat slide judul dulu. Untuk judul kita masukkan shape. Kita boleh pakai shape yang ini. Kemudian kita atur. Di sini kan ada lingkaran warna kuning kecil, kita tarik ke tengah. Kemudian ini kita putar. Kita bisa buat seperti ini. Kemudian shape outline, no outline. Selanjutnya kita duplikat saja shape ini. Kemudian kita atur di sini ya. Kita atur seperti ini. Setelah itu kita duplikat, Ctrl D ya. Kemudian kita putar. Kita ganti warna shape-nya, kita letakkan di sini. Setelah itu, tekan tombol Shift di keyboard, tekan shape yang di sini, kemudian shape yang ini. Klik shape format, merge shape, kemudian klik di sini. Kemudian ini duplikat lagi, Ctrl D. Yang ini kita duplikat, Ctrl D. Kita putar. Kemudian kita letakkan di sini. Kita tekan tombol Shift. Kemudian kita seleksi semuanya. Kemudian klik di sini, Union. Setelah itu kita duplikat ini dulu. Kita bisa duplikat seperti ini. Kita boleh masukkan foto. Kita masukkan foto yang relevan ya. Kemudian letakkan fotonya di belakang. Send backward, send to back. Setelah itu tekan tombol Shift, klik pada foto, klik pada shape. Kemudian shape format, merge shape, intersect. Seperti ini. Kita juga bisa atur fotonya. Picture format, crop. Ini untuk judul. Kita bisa tambahkan shape lingkaran ya. Kita tempatkan di sini. Kemudian duplikat, kita tempatkan di sini. Atau di sini juga boleh.
Setelah itu kita tuliskan judulnya, cara memasukkan tulisan ya, insert text box. Kita ganti jenis fontnya, kemudian kita buat huruf besar semua. Kita atur seperti ini. Kemudian duplikat, kita buat tulisan baru. Slide judul sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita buat slide untuk nama mahasiswanya. Kita tambahkan shape. Setelah itu kita gabungkan shape-nya, kita seleksi, klik union. Kemudian masukkan foto. Misalnya seperti ini, crop, kita bisa atur dulu. Kemudian aspek rasio pilih satu-satu. Crop to shape pilih yang ini. Setelah itu kita kecilkan, kita tempatkan di sini. Kita bisa atur objeknya. Kemudian kita bisa tambahkan nama. Contohnya seperti ini. Di sini warnanya bisa kita atur. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita buat slide terima kasih untuk dosen pembimbing dan dosen penguji. Kita bisa buat seperti ini. Kemudian duplikat, kita tempatkan di sini. Setelah itu kita shape format, shape outline, no outline. Kita masukkan foto. Kemudian klik di sini crop aspek rasio 1:1. Kita buat lingkaran. Lakukan hal yang sama untuk foto lainnya. Kemudian kita tempatkan di sini. Kita bisa samakan ya ukurannya. Atau ini saya buat 178 saja. Kalau kita mau kasih border juga boleh, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal tambahkan tulisan, contohnya seperti ini. Kemudian kita buat slide daftar isi. Nah, di sini kita bisa tambahkan dulu shape ya. Kita klik shape outline, no outline, kita ganti warnanya. Kita bisa masukkan icon.
Untuk icon di sini Anda bisa menggunakan icon yang Anda download dari internet. Anda bisa menggunakan icon yang disediakan PowerPoint ya. Atau bisa juga icon yang Anda buat sendiri dengan shape, kemudian Anda simpan ke format image, itu juga boleh. Jadi silahkan nanti disesuaikan. Di sini saya menggunakan icon yang sudah saya siapkan ya. Di sini warna ikonnya hitam, tapi ini bisa kita ganti color seperti ini. Kemudian kita tambahkan tulisan daftar isi di sini. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita buat poin bahasan pertama. Kita bisa ganti dulu backgroundnya. Atau seperti ini juga boleh. Kemudian insert shape, kita buat shape rectangle. Setelah itu shape outline, no outline, shape fill, kita kasih warna putih. Setelah itu klik insert shape, kita buat shape yang ini. Kita atur. Kemudian di sini shape outline, no outline, shape fill, kasih warna putih. Kemudian kita bisa masukkan icon di sini. Karena icon ini warnanya hitam, kalau saya ingin jadi putih, klik kanan, format picture, klik di sini, picture correction, brightness-nya saya buat 100%. Kemudian insert shape, saya bisa buat seperti ini. Shape outline, no outline, kasih warna putih. Sampai di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan tulisan di sini. Kemudian kita bikin latar belakangnya. Saya akan copy dulu shape yang ada di sini, saya copy. Kemudian ini saya akan atur ukurannya. Setelah itu saya akan tambahkan shape, pakai shape yang ini. Yang ini. Warnanya saya akan samakan. Kemudian saya akan tambahkan shape lagi, saya pakai shape yang ini lagi. Saya akan putar seperti ini. Setelah itu saya tarik seperti ini. Shape outline, no outline, warnanya akan saya samakan. Setelah itu saya akan atur seperti ini. Kemudian saya seleksi semuanya, merge shape union. Setelah itu kita masukkan foto. Kita atur seperti ini. Potong bagian yang tidak diperlukan ya, crop, kemudian atur seperti ini. Kemudian selection pen kita tempatkan di sini. Insert shape, kita buat shape baru. Kasih warna putih. Shape outline, no outline. Kita atur, klik kanan, format shape. Kita buat transparan. Kemudian letakkan
di atas foto. Di sini kita kasih transparan sedikit. Selanjutnya kita buat seperti ini. Kita kasih shape ya. Kasih warna putih. Kemudian kita bikin seperti ini. Kita boleh besarkan. Kita tempatkan di sini. Kita ganti warnanya. Kemudian kita tuliskan kutipannya. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita bikin slide untuk pengantar masalah. Kita masukkan langsung ya foto. Seperti ini misalnya. Kemudian crop to shape. Kita bisa atur. Kita letakkan di sini. Kita bisa tambahkan lagi foto. Kita bisa letakkan di sini. Kemudian kita masukkan lagi foto. Kita boleh letakkan di sini. Kita kasih border juga boleh. Kemudian kita buat shape, buat custom shape pakai yang ini. Kita bisa atur seperti ini. Send backward, send to back. Setelah itu kita akan hilangkan bagian yang di luar lembar kerja. Tekan tombol shift di keyboard, kemudian klik shape yang di sini, kemudian baru klik shape rectangle sambil ditekan tombol shift-nya. Shape format, merge shape, kemudian pilih yang ini. Lakukan hal yang sama untuk di bagian lain. Setelah itu kita tambahkan tulisan di sini. Kemudian masalah utamanya. Oke, kita buat tulisannya dulu seperti ini. Kemudian kita masukkan shape. Nah, di sini kita bisa bikin seperti ini.
Setelah itu atur seperti ini. Kita bisa lakukan hal yang sama ke shape yang ini dan juga yang ini. Tapi supaya lebih cepat, saya akan duplikat. Kemudian saya bisa tambahkan icon, ya, icon. Di sini tentunya tidak menggunakan foto yang sebenarnya. Nah, dari sini kemudian kita buat slide untuk dampak dari ketidakdisiplinan ini. Dampaknya apa? Kita bisa buat slide-nya. Ini kita duplikat aja. Kemudian ini bisa kita hapus. Kita ganti tulisannya. Kemudian di sini kita tuliskan dampaknya. Seperti ini kurang lebih nanti. Jadi kita tuliskan dampaknya. Siswanya tidak disiplin, dampaknya apa? Dampaknya kita sampaikan, kita buat di slide. Setelah slide dampak, kita buat seperti ini. Kemudian kita buat dulu seperti ini. Kemudian duplikat. Kemudian duplikat. Ini duplikat. Selanjutnya kita seleksi. Kita buat seperti ini. Setelah itu kita tambahkan tulisan. Berbicara dari latar belakang, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Kita pakai desain ini saja, tidak apa-apa. Oke, di sini ini saya copy. Seperti ini. Kemudian insert. Fill, ganti warna putih. Setelah itu kita masukkan icon. Kemudian kita copy yang ini. Kita buat slide tujuan.
Untuk slide tujuan kita bisa copy ini, kemudian kita putar. Nah, seperti ini. Kita copy yang ini, kita masukkan icon. Tujuan penelitian. Nah, di sini saya ganti warnanya. Kemudian tuliskan tujuan penelitiannya di sini. Setelah itu manfaat. Saya copy ini, saya akan putar. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya copy aja. Kemudian tuliskan manfaatnya di sini. Kemudian kita buat lagi di sini ruang lingkup. Kemudian saya masukkan icon. Kemudian kita masukkan tulisan di sini. Di sini ini kita ganti ya. Kemudian ini akan saya copy. Saya paste di sini. Di sini saya akan buat shape. Nah, seperti ini. Saya masukkan shape lingkaran. Shape fill-nya saya ganti warnanya putih. Kemudian saya akan masukkan icon. Di sini jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Jadi saya tinggal tambahkan tulisan di sini. Seperti ini. Di sini saya akan gunakan ini. Ini saya copy saja. Kemudian ini saya duplikat, di sini saya ganti. Yang bagian tengah tidak saya pakai.
Kemudian saya akan tambahkan icon ya. Kemudian saya duplikat. Saya akan hapus. Kita buat center, ungroup. Kita masukkan icon. Kemudian kita tambahkan tulisan seperti ini. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data di sini menggunakan sistem Pakon ya. Kita akan buat dulu seperti ini. Kemudian kita tambahkan tulisan teknik analisis data sistem Pakon. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Kita copy. Di sini saya menggunakan shape yang ini. Saya ganti dulu warna jadi putih. Kemudian saya masukkan shape yang ini. Ini saya buat ukurannya sama ya. Nah, di sini shape outline, no outline. Kita akan atur agar center. Shape outline, no outline. Kemudian kita buat seperti ini. Kita putar, ya tempatkan center ya di tengah pas. Setelah itu klik shape yang lingkaran sambil tekan tombol shift, kemudian shape yang di atasnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita seleksi semua, kita group. Kemudian kita tambahkan shape rectangle, kita buat seperti ini. Kita taruh belakang, send backward, send to back. Ini warna kita ganti. Nah, bisa seperti ini juga boleh.
Ini hasil penelitian untuk siswa 1, siswa yang pertama. Kemudian kita buat seperti ini. Kemudian tekan tombol shift di keyboard, sambil tekan tombol shift, tekan shape yang ini, kemudian shape yang lingkaran, shape format, merge shape, klik di sini. Kemudian kita tinggal duplikat ini. Ini kan berarti siswa yang pertama, ini kedua, ini ketiga. Pembahasannya kita tulis di sini, hasil penelitiannya. Misalnya untuk siswa pertama, kemudian siswa kedua, kemudian siswa ketiga. Selanjutnya kita copy ini, kita buat kesimpulan dan saran. Kita boleh buat tulisan untuk kesimpulannya dulu, misalnya seperti ini. Setelah itu kita bisa tambahkan shape ya di bagian sini, shape outline, no outline. Kita atur warnanya, kita geser ke bawah sedikit. Kita buat tulisan kesimpulan. Nah di sini ya, kita buat tulisan. Kita bisa copy yang ini. Kita duplikat, tempatkan di sini. Kita duplikat. Kemudian kita tambahkan nomor. Kemudian ini kita duplikat slide, kita buat slide saran. Kita bisa hapus dulu. Nah, di sini kita bisa tambahkan icon. Tapi kita bisa pakai ini. Kita copy. Kita atur dulu seperti ini. Kita bisa tambahkan icon. Anda bisa lihat ya hasilnya. Ya, seperti ini, sangat keren dan menarik. Nah, selanjutnya Anda bisa tambahkan transisi juga animasi jika memang diperlukan. Misalnya di sini kita bisa tambahkan transisi.
di setiap perpindahan poin bahasan. Kemudian selanjutnya kalau misalnya ingin menambahkan animasi, misalnya untuk yang beberapa poin yang akan Anda jelaskan satu-satu, misalnya seperti ini kan beberapa poin, ada 4 poin ya, kita bisa grup dulu, seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan animasi, misalnya untuk pada objek yang ini kita tambahkan dulu. Berarti nanti munculnya pertama, kita atur efek optionnya. Di sini pilihannya startnya with previous ya. Biasanya saya lakukan itu. Kemudian di sini kita bisa pilihannya di sini. Kalau saya biasanya kalau menjelaskan satu persatu, maka pilihan saya akan on click. Dan durasinya di sini bisa kita atur. Kemudian di sini, nah kalau untuk yang ininya kita bisa pilih with previous, tapi delaynya kita atur. Atau bisa juga kita pilih with previous, tanpa kita harus atur delay. Itu silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk yang di sini kita bisa langsung kita klik di sini, karena ini kan sudah ada animasinya tadi. Kita tinggal klik animation painter, kemudian kita klik di sini. Ini kalau di slideshow ya, seperti ini. Kemudian kalau diklik akan muncul poin pertama, kalau diklik lagi muncul poin kedua, kemudian poin ketiga, poin keempat. Oke, seperti itu tadi ya untuk tutorial cara membuat slide presentasi PowerPoint yang menarik untuk sidang skripsi. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ya di video ini, tutorial saya ini bisa bermanfaat. Jika Anda suka, Anda boleh like, comment, share, dan Anda juga boleh klik tombol subscribe. Ini supaya jika saya update video baru Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lainnya.